Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita diberi kesehatan sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar baginda sallallahu alaihi wasallam, karena membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang ini. Nah, pada hari ini izinkan saya melakukan ujian proposal. Nama saya Salma Al-Farisi, itu informatika angkatan 2016. Adapun judul saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Kos menggunakan metode SAW, Simple Adaptive Weighing, dan metode Fuzzy Multi Attribute Decision Making. Itu pun studi kasusnya itu mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Nah, adapun pembimbing saya yaitu yang pertama Asmawati SSkom MPD, dan yang kedua itu Dian Megasari Skom Mkom. Adapun penguji saya itu yang pertama Irfan APST MMT, yang kedua itu Indra Skom MM, yang ketiga Ismail SPD MPD. Langsung saja. Pada bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Latar belakang, di Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan perbedaan tingkat kemajuan ekonomi dan pendidikan di tiap daerah menjadi potensi pergerakan masyarakat untuk berpindah semakin tinggi, sehingga penduduk berpindah, khususnya mahasiswa, akan mencari tempat tinggal yang instan dengan biaya yang relatif rendah. Salah satunya adalah tempat kos. Dengan dibuatnya sebuah SPK dengan metode SAW, Simple Adaptive Weighing, dan Fuzzy Multi Attribute Decision Making, mahasiswa diharapkan dapat memilih tempat kos sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana implementasi sistem pendukung keputusan pemilihan tempat kos dengan menerapkan metode SAW dan Fuzzy MADM. Yang kedua itu, bagaimana hasil rancangan sistem yang akan diterapkan dalam pemilihan tempat kos. Nah, pada bab 2 itu yang pertama itu tempat kos, yang kedua itu SPK sistem pendukung keputusan, yang ketiga mahasiswa, yang keempat itu Simple Adaptive Weighing yaitu SAW, yang kelima itu Fuzzy Multi Attribute Decision Making, yang keenam penelitian terkait, dan yang terakhir itu penelitian relevan. Adapun tinjauan pustaka saya itu yang pertama tempat kos. Kos-kosan adalah sejenis kamar sewa yang disewa atau di-booking selama kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pemilik dan harga yang disepakati. SPK, sistem penunjang keputusan, adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur. Yang ketiga itu mahasiswa. Mahasiswa merupakan sebutan untuk seorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi akademik, dan yang paling umum ialah universitas. Yang keempat itu SAW, yaitu atau Simple Adaptive Weighing. Menurut Fishburne dan MC Cremont dalam Mood jurnalnya itu Mood 2013 mengemukakan bahwa metode SAW sering juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap atribut alternatif pada semua atribut. Yang kelima itu Fuzzy MADM. Fuzzy MADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal kriteria tertentu. Inti dari Fuzzy MADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Adapun penelitian terkait yaitu pertama Nur Ilmiati Wardani dan M. Adnan Nur pada tahun 2017, yaitu SPK pemilihan tempat kos mahasiswa di Luwu Banggai dengan metode SAW.
Yang kedua, Erna pada tahun 2015 tentang SPK pemilihan kos di sekitar kampus UNP Kediri menggunakan metode SAW. Yang ketiga itu Ridho Sanjaya Oktavianto, sistem pendukung pemilihan tempat kos di Pringsewu menggunakan metode SAW. Yang keempat, Apriansyah Putra itu pada tahun 2011 penerimaan beasiswa menggunakan PUZI MADM. Yang kelima itu Chandra Surya pada tahun 2015 yaitu tentang SPK rekomendasi penerima beasiswa menggunakan SAW dan PUZI MADM. Yang keenam itu Rita Novitasari penerapan metode SAW dalam pemilihan tempat kos rumah kos. Yang terakhir itu Putra Aditya Primanda Edi Santoso dan Tri Aprianto pada tahun 2018 yaitu pemilihan kos di sekitar Universitas Brawijaya menggunakan metode AHP dan SAW. Nah, pada bab 3 itu saya menggunakan ada beberapa poin. Yang pertama itu jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, tahap analisa data, rencana waktu dan tempat, gambaran umum sistem dan rancangan sistem. Adapun teknik pengumpulan data yaitu pertama observasi, wawancara dan studi literatur. Yang kedua itu jenis penelitian. Penelitian ini saya menggunakan mixed method, yaitu suatu langkah penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian, metode yang saya gunakan itu menggunakan metode prototype, digunakan untuk merancang sistem informasi. Model prototype memberikan kesempatan untuk pengembangan program dan objek penelitian untuk saling berkaitan selama proses perancangan dan sistem. Adapun tahap analisa data, yaitu pada tahap ini menggunakan tahap analisa data user accept testing yaitu UAT, yang merupakan suatu proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna dalam hasil output dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta. Adapun rencana waktu dan tempat, yaitu penulis akan melakukan penelitian terhadap tempat kos yang berada di kampus Padang Universitas Sulawesi Barat kurun waktu 2 bulan dengan rincian. Pertama itu observasi awal, perancangan proposal, seminar proposal, pengambilan data, pengolahan data, pembuatan laporan, seminar hasil dan editing. Adapun flowchart sistemnya yaitu yang pertama start, terus input data cost, terus cek data inputan dengan skor. Yang ketiga itu proses perhitungan. Yang keempat itu perhitungan SAW. Kelima itu perankingan. Yang keenam itu hasil, dan yang terakhir itu finish. Adapun rancangan sistem yaitu pertama login, ada admin dan ada mahasiswa. Admin itu bisa input kategori cost. Nah, untuk mahasiswa itu input kriteria cost. Lalu admin dapat mengolah pengolahan SAW dan PUZI MADM, hasil cost dan informasi, dan di mahasiswa itu input kriteria cost dan dapat melihat informasi yang sudah dimasukkan kriterianya. Baik, itu sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.